Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah ilmu negara setelah sebelumnya diisi oleh Prof. Aidul tentang hakikat negara ya. Kemudian minggu kemarin diisi oleh Pak Galang tentang pembenaran negara. Nah, kali ini ilmu negara kita akan bahas bersama-sama bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nunik Nurhayati, juga mengajar di mata kuliah ilmu negara. Ini semester 1 ya, jadi mungkin belum banyak kenal dosen, jadi dijalani dulu aja perkuliahan ini gitu ya. Nanti insya Allah lama-lama bisa kenal. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa barokah dan bermanfaat untuk masa depan kalian yang lebih baik. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas adalah teori terbentuknya negara. Kalau saat ini kita tinggal di negara Indonesia gitu ya. Nah, ada nggak yang bisa nebak ada berapa jumlah negara di dunia ini gitu ya. Jadi awal abad ke-20 hanya ada beberapa puluh negara yang berdaulat gitu ya. Berdaulat secara independen di dunia. Tapi hari ini nanti kalian bisa cek ada lebih dari 200 negara yang tercatat dan berdaulat di dunia ini gitu. Kemudian kan pertanyaannya nanti muncul gitu ya, gimana ya suatu negara itu bisa terbentuk, atau mungkin nggak kita bisa membentuk negara baru gitu ya. Nah, ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana suatu negara itu terbentuk gitu ya. Teori ini nanti juga bisa mungkin bagaimana bisa membentuk suatu negara gitu ya. Walaupun banyak negara yang mungkin nggak sih akan menambah wilayahnya gitu ya, atau mungkin nggak dibuat negara baru gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita membuat negara, berarti harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahnya, harus ada rakyatnya, dan diakui oleh negara lain. Nah, wilayah ini yang ya, jadi apakah masih ada wilayah yang bisa ditempati untuk menjadi negara baru gitu ya. Dan itu sepertinya sulit karena hampir seluruh wilayah di dunia ini sudah dimiliki oleh semua negara gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas atau melihat gitu ya dari beberapa teori yang ada, gimana sih negara ini terbentuk, dasarnya itu apa gitu ya. Nanti kita akan melihatnya dengan dua pendekatan, ada pendekatan faktual, ada pendekatan teoritis. Pendekatan faktual nanti ada bagaimana negara itu terbentuk berdasarkan okupasi, separasi, fusi, inovasi, kesi, akesi, aneksasi, dan proklamasi. Kemudian kita akan melihat juga terjadinya negara dengan pendekatan teoritis. Bagaimana negara terbentuk berdasarkan kehendak seorang pemimpin, atau negara terbentuk berdasarkan penaklukan, atau berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan siklus organis, berdasarkan perjanjian, atau berdasarkan penggabungan dan pemisahan negara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah dengan menggunakan pendekatan faktual. Nah, yang pertama tadi adalah okupasi. Okupasi itu dudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia atau suatu bangsa, kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Nah, tapi kan harus bisa dibuktikan kan. Jadi untuk membuktikan suatu negara itu mengokupasi suatu wilayah, negara harus bisa membuktikan klaim historis dan pembuktian yang nyata atas pelaksanaan kedaulatan secara resmi
secara damai dan terus-menerus di wilayah tersebut. Jadi ada suatu wilayah yang tidak bertuan, kemudian wah wilayah ini belum ada negaranya nih gitu ya. Wah kita klaim aja gitu bahwa ini adalah negara X gitu ya. Nah, suatu saat di masa depan gitu ya, kita harus membuktikan bahwa memang wilayah itu sudah diklaim dan juga dikelola gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas contoh kasusnya. Ini ada 2. Pertama, wilayah di Pulau Sipadan dan Legitan. Ini nanti terjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian yang kedua ada Island of Palmas atau Pulau Miangas antara AS dan Belanda. Nah, contoh yang pertama ini Pulau Sipadan dan Legitan. Pulau Sipadan dan Legitan itu letaknya itu ada di antara Indonesia dan Malaysia. Dia ada di utaranya Kalimantan. Jadi kalau misalnya kalian ngebayangin peta Indonesia, di utaranya Kalimantan atau di atasnya Kalimantan ya, kalau kita lihat gambar itu ada Malaysia ya. Sama di baratnya Sumatera atau di sebelah kanannya Sumatera, kalau kita lihat gambar itu juga ada Malaysia. Nah, Pulau Sipadan dan Legitan itu berada di antara Indonesia dan Malaysia yang di Pulau Kalimantan. Jadi antara Pulau Kalimantan dan Sabah Malaysia, di situ ada Pulau Sipadan dan Legitan. Jadi Indonesia waktu itu mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Legitan itu adalah bagian dari Indonesia. Tapi Malaysia juga mengklaim itu juga bagian dari Malaysia. Nah, cara membuktikannya apakah itu milik Indonesia dan Malaysia adalah ternyata kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia, itu mengajukan atau membuktikan di Mahkamah Internasional gitu ya. Ini wilayah ini milik siapa gitu. Nah, cara pembuktiannya adalah dengan menggunakan teori okupasi. Jadi sebelumnya Malaysia itu kan dijajah oleh Inggris ya, Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, penggunaan teori okupasi ini dibuktikan dengan siapakah yang mengelola Pulau Sipadan dan Legitan sebelum ada Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi waktu itu masih dijajah Inggris dan Malaysia. Nah, Inggris dan Belanda, siapa yang mengelolanya gitu? Apakah Inggris atau Belanda? Kalau Inggris berarti dia nanti milik Malaysia. Tapi kalau yang mengelola Belanda berarti dia milik Indonesia. Ternyata Malaysia bisa membuktikan sejak tahun 1914 gitu ya. Jadi itu belum ada Indonesia, belum ada Belanda ya. Belum ada Indonesia, belum ada Malaysia. Jadi tahun 1914 itu Inggris sudah melakukan okupasi dengan melakukan usaha pengambilan telur penyu dan juga penangkaran burung. Bahkan tahun 60 ada British North Borneo Colonial itu membangun mercusuar, dan sampai sekarang mercusuar itu dipelihara oleh Malaysia. Nah, Malaysia juga punya undang-undang tentang pariwisata di pulau tersebut. Jadi akhirnya karena Malaysia bisa membuktikan dan itu dikelola Inggris, maka Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia. Nah, jadi di sini Malaysia itu bisa membuktikan bahwa Inggris itu sudah mengokupasi atau menduduki wilayah Pulau Sipadan dan Legitan dengan melakukan beberapa aktivitas, bahkan mendirikan mercusuar gitu. Dan sampai sekarang mercusuar itu pun dikelola oleh Malaysia. Karena Malaysia itu jajahannya Inggris, berarti wilayah tersebut masuk ke dalam negara Malaysia. Maka akhirnya Pulau Sipadan dan Legitan yang disengketakan di Mahkamah Internasional antara Indonesia dan Malaysia diputuskan menjadi milik Malaysia. Nah, itu okupasi gitu ya. Teori okupasinya itu pendudukan suatu wilayah. Siapa yang menduduki wilayah itu, maka bisa diklaim sebagai negara yang menduduki wilayah tersebut gitu.
Nah, kita ambil contoh yang kedua, nanti semoga bisa semakin paham gitu ya. Contoh yang kedua itu, ini ada Pulau Miangas, Island of Palmas. Yang bersengketa ini Amerika sama Belanda. Siapa yang mengokupasi atau siapa yang menduduki Pulau Miangas? Apakah Amerika Serikat atau Belanda? Nah, tapi kalau kita lihat peta di sini ya, Pulau Miangas itu ada di antara Indonesia dan Filipina, ya. Jadi ada di utaranya Maluku, di utaranya Sulawesi. Kan Filipina itu memang ada di utaranya Indonesia ya, di atas Pulau Sulawesi dan Maluku kalau kita lihat di peta. Nah, Pulau Miangas itu berada di antaranya. Apa kaitannya Pulau Miangas, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat dan Belanda gitu ya? Itu hampir sama kayak Pulau Sipadan dan Ligitan gitu. Punya siapa? Indonesia atau Malaysia. Nah, Pulau Miangas ini punya siapa? Punya Indonesia atau Filipina gitu ya. Ada sengketa juga. Nah, cara membuktikannya adalah dengan siapa yang mengokupasi atau menduduki wilayah Pulau Miangas gitu. Apakah Amerika Serikat atau Belanda? Kalau yang menduduki Amerika Serikat, maka Pulau Miangas ini punya Filipina, karena dulu Filipina dijajah oleh Amerika Serikat. Bukan dijajah oleh Amerika Serikat ya, ini ceritanya nanti agak panjang. Tapi kalau misalnya Pulau Miangas ini diokupasi oleh Belanda, maka itu milik Indonesia gitu ya. Nah, kita runut dulu ya. Jadi tahun 1800-an, jadi 1889 itu, jadi Amerika Serikat itu mengklaim dampak perang antara Spanyol dan Amerika Serikat. Tahun 1800-an itu kan ada perang antara Spanyol dan Amerika Serikat. Nah, kemudian Spanyol menyerahkan wilayah Filipina. Jadi tadi Filipina itu bukan dijajah oleh Amerika, tapi Filipina itu dijajah oleh Spanyol ya. Nah, karena waktu itu Amerika Serikat sama Spanyol itu yang menang Amerika gitu ya, Spanyol kemudian menyerahkan wilayah Filipina termasuk di dalamnya Pulau Miangas itu ke Amerika Serikat. Jadi di sini Amerika Serikat percaya diri bahwa Filipina sampai Pulau Miangas ini adalah milik Amerika Serikat gitu ya. Kemudian pada tahun 1906 Belanda juga sudah mengibarkan bendera di Pulau Miangas gitu ya. Jadi ini punya siapa nih? Punya Belanda atau Amerika Serikat gitu ya. Nah, jadi waktu itu berebutan Pulau Miangas gitu. Punya Belanda atau punya Amerika Serikat gitu ya. Ya udah, tinggal dibuktikan aja gitu. Siapa yang sudah mengokupasi atau menduduki wilayah Pulau Miangas gitu ya. Nah, saat itu Belanda membuktikan ya. Jadi Belanda mengklaim sudah sejak tahun 1600 gitu ya, 300 tahun yang lalu, wilayah Pulau Miangas itu sudah berhubungan dengan East Indian Company atau perusahaannya Belanda gitu, melalui perjanjian dengan raja suku asli saat itu atau raja di Pulau Miangas. Jadi selama 2 abad ya, sampai hampir tahun 1900, Spanyol dan Belanda itu tidak pernah ada konflik sehingga Pulau Miangas itu sudah diokupasi oleh Belanda gitu. Jadi kan tadi Spanyol menjajah Filipina, Indonesia menjajah Belanda. Spanyol dan Belanda itu tidak ada konflik. Belanda yang sudah mengelola dan mengokupasi wilayah Pulau Miangas gitu ya. Nah, jadi banyak aktivitas yang dilakukan oleh Belanda di Pulau Miangas gitu. Nah, jadi Pulau Miangas ini milik Belanda gitu. Nah, jadi kan akhirnya Pulau Miangas ini masuk menjadi jajahan Belanda, bukan jajahan Spanyol. Jadi saat Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat itu tidak termasuk Pulau Miangas gitu. Jadi akhirnya karena okupasi ini yang dilakukan oleh Belanda, maka Pulau Miangas masuk ke dalam wilayah Indonesia.
Nah, pada akhirnya baru sekitar 3 tahun yang lalu ya, tahun 2017 itu Pulau Miangas itu ditetapkan secara resmi masuk dalam wilayah Indonesia sebagai salah satu pulau terluar. Jadi ada keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 itu tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Nah, salah satunya itu Pulau Miangas ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat peta atau lihat Google Maps gitu ya, Pulau Miangas itu sebenarnya lebih dekat dengan Filipina. Tapi karena Pulau Miangas ini sudah diokupasi oleh Belanda, maka dia masuk ke dalam wilayah jajahan Belanda dan otomatis masuk menjadi wilayah Indonesia gitu. Jadi kenapa Pulau Miangas tidak masuk Filipina gitu ya? Karena Spanyol yang saat itu menjajah Filipina itu tidak mengokupasi Pulau Miangas. Jadi Pulau Miangas ini tidak termasuk Pulau Filipina. Kalau kalian penasaran dengan Pulau Miangas, kalian bisa baca-baca karena di sana katanya banyak terjadi kriminal bajak laut gitu ya. Menarik memang membicarakan perbatasan, daerah-daerah perbatasan gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas tentang terbentuknya negara gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ada okupasi. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah pendekatan faktual separasi atau suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Nah, kita bahas contohnya itu adalah Timor Timur yang waktu tahun 99 itu melepaskan diri dari Indonesia menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Jadi waktu itu provinsi ke-27 Indonesia itu namanya Timor Timur. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Timor Timur karena dia sudah jadi negara sendiri namanya Timor Leste. Jadi awalnya tahun 75 ya. Jadi 20 tahun setelah Indonesia merdeka itu Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 gitu. Waktu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, dan itu secara formal ada undang-undangnya nomor 7 tahun 76 ya. Jadi menyatakan bahwa Timor Timur ini adalah bagian dari Indonesia dan termasuk dalam salah satu provinsi di Indonesia. Tapi saat itu masyarakat internasional tidak mengakui Timor Timur itu sebagai bagian negara Indonesia gitu. Jadi sejak Timor Timur masuk menjadi provinsi Indonesia itu banyak konflik ya. Jadi semenjak Indonesia itu masuk menjadi provinsi Indonesia itu sudah banyak konflik gitu ya. Juga tidak diakui oleh dunia internasional kalau Timor Timur itu masuk ke dalam negara Indonesia gitu. Nah, kemudian PBB menawarkan referendum atau menentukan, jadi masyarakat di Timor Timur itu diberikan kesempatan untuk menentukan apakah masih tetap ingin menjadi negara Indonesia atau memisahkan diri gitu ya. Tapi saat itu kan tahun 99 itu kan presidennya Pak Habibie ya. Nah, jadi Pak Habibie itu waktu itu bertahan untuk tidak melakukan referendum gitu, tapi jajak pendapat. Jajak pendapat itu untuk menampung aspirasi sebenarnya masyarakat Timor Timur ini masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Nah, kemudian tanggal 30 Agustus tahun 99 jejak pendapat dilaksanakan dan 4 September itu sudah ada hasilnya. Ternyata jejak pendapat masyarakat Timor Timur itu tentang pilihan untuk menerima otonomi khusus atau berpisah dengan NKRI. Jadi waktu itu jejak pendapatnya adalah Timor Timur ini bertahan di Indonesia dengan diberikan otonomi khusus atau berpisah dengan Indonesia gitu ya. Nah, ternyata 78,5% penduduk di Timor Timur itu menolak untuk diberikan otonomi khusus dan tidak lagi bergabung di Indonesia gitu. Tapi mereka memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, akhirnya keluarlah TAP MPR nomor 5 tahun 99 tentang penentuan pendapat di Timor Timur yang menyatakan Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari
negara Republik Indonesia gitu. Nah ini kalau kalian lihat petanya, Timor itu sekarang menjadi Timor Leste, itu ada di antara Australia dengan NTT. Jadi kan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu berbatasan dengan Australia. Nah sekarang Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste dan juga Australia. Jadi bersebelahan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti kalau kalian buka peta itu ada wilayah Timor Leste yang letaknya itu berada di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi dia terpisah dari negara induknya. Nah kemudian tadi setelah okupasi dan separasi gitu ya, pendekatan yang selanjutnya itu adalah fusi atau penggabungan atau peleburan jadi satu. Contohnya nanti kita akan lihat bersatunya atau meleburnya negara Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi Jerman gitu ya. Nanti belajar ilmu negara itu kita seperti keliling dunia ya, karena nanti kita akan belajar banyak negara gitu. Jadi sebenarnya menarik belajar ilmu negara. Nah jadi kalau misalnya pernah dengar ada tembok Berlin yang dihancurkan gitu ya, itu adalah simbol dari bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur yang memang selama ini dipisahkan oleh tembok Berlin gitu ya. Jadi Jerman Timur itu kan didirikan dari sebagian negara Jerman yang dikendalikan Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Nah, disitulah letak adanya tembok Berlin gitu ya. Nah, runtuhnya tembok Berlin mengakhiri pengaruh komunisme di Jerman Timur dan bubarnya negara tersebut. Sehingga kedua negara baik Jerman Barat maupun Jerman Timur akhirnya berintegrasi kembali atau bersatu kembali menjadi sebuah negara Jerman pada tanggal 3 Oktober tahun 1990 gitu. Nah jadi ini petanya, jadi ada Jerman Barat yang biru, ada Jerman Timur yang merah gitu ya. Ada tembok Berlin diantaranya, kemudian simbol itu sudah dihancurkan dan akhirnya ini menjadi negara utuh Jerman. Itu fusi. Kemudian selanjutnya ada inovasi. Nah inovasi itu adalah suatu negara pecah atau lenyap. Nah kemudian di atas bekas wilayah negara itu muncul negara-negara baru. Contohnya adalah negara Uni Soviet. Jadi waktu itu Uni Soviet itu adalah negara sosialis yang pernah ada tahun 1922 sampai 1991. Dan ini merupakan negara paling besar dengan luas 22 juta lebih. Nah, tahun 41 sampai 45 Uni Soviet ini menunjukkan menjadi negara paling beradidaya gitu ya, karena ada industrialisasi besar, kemudian menang melawan Jerman gitu. Bahkan tahun 60-an itu Uni Soviet itu mengklaim menjadi negara pertama yang menerbangkan manusia ke ruang angkasa. Intinya Uni Soviet itu saat itu negara yang besar gitu ya, negara yang maju. Kemudian tahun 1991 ya, jadi Uni Soviet ini mulai menunjukkan gejala-gejala perpecahan gitu. Ini sebenarnya sejarahnya panjang tapi kita ringkas saja. Jadi saat itu para pemimpin negara bagian Uni Soviet ya, ada Rusia, ada Ukraina, ada Belarusia itu menandatangani perjanjian yang mengatur persemakmuran negara-negara merdeka pada 8 Desember tahun 51. Nah, dari situlah awal bubarnya Uni Soviet dan pecah menjadi 15 negara ya. Ini kalau misalnya kita lihat di peta ada negara Latvian, Lituanian gitu ya, Georgian gitu, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan gitu ya, ada Kazakhstan gitu. Nah, dan Rusia gitu. Jadi Uni Soviet pecah menjadi negara Rusia dan negara-negara kecil lainnya gitu. Uni Soviet berbatasan dengan Cina. Nah, selanjutnya setelah inovasi
itu ada Kesi. Nah, Kesi ini pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain. Jadi diberikan gitu loh. Ya udah ambil aja ini gitu. Jadi bisa dengan perjanjian, bisa dengan jual beli, bisa dengan hadiah gitu. Biasanya dengan perjanjian. Contohnya misalnya ada perjanjian Nanking tahun 1842 antara Cina dan Inggris. Jadi saat itu Cina dan Inggris konflik, akhirnya Inggris yang menang dan Cina sepakat untuk menyerahkan wilayahnya namanya Hong Kong ke Cina selama 99 tahun. Maka tahun 97 kemarin Hong Kong dikembalikan ke Cina dengan syarat menjadi wilayah otonom. Jadi saat itu Hong Kong masuk dalam wilayah persekutuan Inggris gitu ya, tapi semenjak tahun 98 kembali ke Cina. Kemudian contoh yang kedua ada Gibraltar atau wilayah koloni kerajaan Inggris yang direbut dari tangan Spanyol. Kemudian Spanyol menyerahkan wilayah ini ke Inggris berdasarkan perjanjian Utrecht. Kemudian contoh yang ketiga ada pembelian Alaska oleh Amerika Serikat dari Rusia gitu. Jadi waktu itu tahun 1867 dan $7.200.000 gitu ya. Jadi jual beli wilayah antara Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian contoh yang keempat ada Austria. Jadi Austria ini memberikan Venice ke Prancis dan kemudian Prancis memberikan menghadiahkan Venice ini kepada Italia gitu ya. Jadi ini terjadi Kesi berkali-kali dari Austria, Prancis ke Italia atas wilayah Venice. Pendekatan faktual yang selanjutnya adalah akesi ya. Jadi kalau akesi itu adalah ketika suatu wilayah terbentuk akibat menaikkan lumpur, sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Kemudian wilayah yang terbentuk itu dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Contohnya ini ada wilayah Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil. Kita bisa lihat petanya. Jadi Sungai Nil itu melewati beberapa negara dan negara Mesir itu merupakan negara yang timbul dari dasar Sungai Nil. Selanjutnya setelah Kesi, pendekatan faktual itu ada aneksasi atau penggabungan atau pencaplokan. Nah, aneksasi itu adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada. Misalnya wilayah tertentu itu dimasukkan ke negara. Jadi sejumlah negara itu kebanyakan memperluas kekuasaan politik melalui sejarah aneksasi gitu. Walaupun PBB sudah tidak lagi mengakui aneksasi sebagai alat politik yang sah. Aneksasi tidak seperti Kesi, jadi menyerahkan, memberi hadiah atau jual beli gitu ya wilayahnya. Karena aneksasi itu merupakan tindakan sepihak yang dilegitimasi oleh pengakuan umum gitu. Nah, contohnya itu aneksasi yang dilakukan Rusia di semenanjung Crimea. Jadi Crimea ini masuk dalam wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Crimea dan kota Sevastopol pada Februari 2014. Nah, hal ini mengejutkan komunitas internasional gitu ya. Jadi waktu itu terjadi krisis yang melibatkan Rusia dengan Ukraina. Dan akibat aneksasi itu secara de facto semenanjung Crimea ini itu akhirnya berada di bawah penguasaan Federasi Rusia walaupun belum diakui oleh PBB. Nah, akhirnya pada 21 Maret 2014 Presiden Rusia saat itu Vladimir Putin menandatangani dekret masuknya Crimea ke Rusia. Nah, Putin menandatangani undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian yang diberi nama On the Accession of the Republic of Crimea to the Russian Federation and forming new constituent entity within the Russian Federation. Pendekatan yang faktual adalah proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah
yang dijajah bangsa atau negara asing. Misalnya proklamasi dengan revolusi bersenjata oleh Indonesia dan hasil pemberian negara lain dari Malaysia. Jadi kalau Indonesia itu harus melalui revolusi bersenjata untuk bisa proklamasi merdeka dari Belanda. Nah, kalau Malaysia itu dengan tanpa senjata atau diberikan oleh negara Inggris. Tadi pendekatan faktual ya, kemudian sekarang ada pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis itu yang pertama itu berdasarkan kehendak seorang pemimpin atau teori kekuatan. Jadi seorang pemimpin yang memiliki kekuatan di antara kelompok-kelompok sosial lainnya mendirikan negara yang dipimpin sendiri oleh dirinya gitu ya. Nah, contohnya itu ada kerajaan Saudi Arabia yang didirikan oleh Ibnu Saud atau negara Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan penaklukan atau teori kekuatan. Jadi suatu negara atau bangsa melakukan suatu wilayah dan mendirikan di wilayah tersebut. Jadi ada Raja William menaklukkan Normandia, mengalahkan Raja Harold dari Wessex dan mendirikan negara Inggris. Atau ada negara Hindia Belanda merupakan hasil penaklukan Belanda atas kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang ketiga, berdasarkan perintah Tuhan atau teori ketuhanan. Negara terbentuk karena adanya perintah Tuhan, misalnya negara Mataram, atau ada klausul dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Kemudian yang keempat, berdasarkan siklus organis atau teori organis. Jadi negara itu terbentuk seperti organisme yang mengalami lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan mati. Misalnya negara Uni Soviet yang tadi sudah saya sampaikan contohnya itu, Uni Soviet lahir, tumbuh, dewasa menjadi negara maju, kemudian lenyap, pecah menjadi negara-negara Rusia dan negara-negara kecil lainnya. Kemudian yang kelima berdasarkan perjanjian. Jadi berdasarkan perjanjian ini, perjanjian di antara masyarakat dan perjanjian antar negara. Perjanjian antar masyarakat itu jadi perjanjian antara masyarakat di suatu wilayah. Contohnya itu negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad berdasarkan perjanjian antara kaum Ansor, Muhajirin, dan Yahudi. Kemudian berdasarkan perjanjian antar negara. Jadi negara itu didirikan sebagai hasil perjanjian antara dua negara atau lebih. Misalnya itu negara Indonesia adalah hasil perjanjian dari konferensi meja bundar antara Indonesia dengan kerajaan Belanda. Nah, yang keenam ini berdasarkan penggabungan atau pemisahan negara. Jadi penggabungan dua negara atau lebih atau pemisahan suatu negara. Penggabungan dua negara itu misalnya Uni Eropa itu merupakan gabungan dari 27 negara Eropa. Dan pemisahan suatu negara itu terbentuk karena pemisahan pada suatu negara menjadi dua negara atau lebih. Misalnya Ceko dan Slovakia itu dari negara Cekoslovakia. Jadi waktu itu ada negara Cekoslovakia, kemudian pecah menjadi negara Ceko dan Slovakia. Kemudian Singapura itu berpisah dari Malaysia, dan Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Kosovo itu pecahan dari Yugoslavia. Nah, itu tadi pendekatan faktual dan pendekatan teoritis. Setelah ini ada diskusi yang harus yang harus kalian jawab gitu ya, karena diskusi di setiap minggu itu nanti akan menjadi presensi di setiap minggu. Jadi kalau misalnya diskusinya dijawab, nanti dalam sistem itu akan tertanda secara otomatis bahwa mahasiswa tersebut sudah menjawab, dan itu artinya atau otomatis itu masuk dalam presensi minggu ini.
Demikian penjelasan materi singkat tentang teori terbentuknya negara, baik dengan pendekatan faktual maupun pendekatan teoritis. Nanti ada beberapa video juga yang saya upload, kemudian ada beberapa bahan bacaan juga, silahkan dipelajari dan diaktifkan diskusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.